Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bertemu kembali dengan channel saya, Dena Channel. Di video saya kali ini saya akan berbagi pada teman-teman tentang pengalaman kami berkunjung ke sebuah tempat yang cukup banyak diperbincangkan di kalangan penghobi tanaman dan kegiatan berkebun. Sebuah tempat di Kabupaten Klaten, Kecamatan Trucuk tepatnya, yang kita kenal dengan nama Yosofarm. Alhamdulillah hari ini kami mengikuti kegiatan private garden yang diadakan oleh Yosofarm ini. Dan apa saja kegiatan yang kami lakukan selama berada di kebun yang dikelola oleh pasangan muda Mbak Nurul dan Pak Sri Widodo ini, teman-teman bisa menyimaknya secara lengkap dari awal hingga akhir dari video saya kali ini. Pertama dan paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia. Ngecas energi kami pun juga perlu powernya, Bu. Tapi sampai ke PLN ya. Kami ngecas energinya di teman-teman komunitas yang melakukan hal yang sama. Kesadaran itu kita pupuk setiap hari, Bu. Yang buatan dipupuk setiap hari, kerep-kerepnya gak dilalui. Kembali ke istiqomah. Iya, kembali ke istiqomah itu. Dan ini tadi yang saya sampaikan, latar belakang pemikiran apa yang mendasari kami melakukan seperti ini. Dan memang dulu dianggapnya hidup seperti ini aneh. Kok apa-apa diurusi, dianggapnya ribet. Ternyata kalau kita nggak mau menyisihkan waktu untuk ngopeni lingkungan, kita akan banyak membuang waktu untuk menangani kerusakan. Maka sebelum terjadi kerusakan, kita ubah bareng-bareng. Untuk hadirnya, bagaimana penerapan di pekarangan, nanti akan dijelaskan suami saya. Termasuk juga bagaimana di rumah itu pupuk pakan juga nggak beli, tidak terlalu menggantungkan pasar dan industri besar. Contohnya ayam nggak pernah beli bekato, nggak beli konsentrat, dan sebagainya. Hanya apa? Kita hanya memanfaatkan sumber daya lokal yang kebanyakan orang dianggapnya sampah, sesuatu yang nggak berguna. Padahal kalau kita sudah aware, sadar bahwa semua yang diciptakan Allah kan nggak ada yang sia-sia, kecuali bagi orang-orang yang nggak berpikir, maksudnya hanya dianggap sebagai sampah. Kalau kita berpikir, perannya belum selesai, yang kemudian kita hanya cukup mengolahnya menjadi sumber manfaat yang berkelanjutan. Betul entek. Contohnya ini, godong-godongan daun-daun yang jatuh itu sering nyapu gitu. Ya. Nyapu di kebun itu biasanya diapaan Bu? Daun-daun itu. Bukan gitu. Meskipun sekarang tempat pembuangan akhir itu menjadi istilah tempat pengolahan akhir, tapi berapa ya persen yang diolah, yang ditimbun menjadi momok penyakit mengganggu lingkungan. Nah seperti itu. Kemudian kembali ke labu. Labu itu kami gunakan untuk karbohidrat alternatif. Memang kalau orang Indonesia belum makan beras, kayaknya belum kenyang atau belum makan ya. Tapi ini sebagai alternatif. Misalnya ajeng dimasak nopo, saya tanya Google. Mbak Google itu sangat pandai. Dia labu madu itu bisa dibuat apa? Dia akan menyodori punya ratusan jenis masakan terbuat dari labu madu. Bahkan mungkin ada sekitar 350 jenis masakan terbuat dari labu. Nah, bikin apa Bu misalnya? Wah, kue, bikin ya, cake, donat, kolak, puding, bubur. Bahkan dipotong dibungkus mawon pun rasanya sudah pulen manis. Ada ya? Kemudian ngasih makannya siang pagi siang hari. Tapi kalau yang lebih recommended itu kalau kita pelajari ikan lele itu kan binatang nokturnal ya, binatang yang aktif di malam hari. Coba biasanya kalau dalu itu lele dia gerak-gerak aktif. Nah saat itulah dia butuh energi, butuh nafsu makan. Maka kami lebih cenderung menyarankan ngasih pakan ikan itu kalau malam hari. Dan bukan karena populasinya sekian kemudian jatahnya berapa kilo, enggak. Kita ngasih pakan ikan itu sambil berinteraksi. Diajak ngobrol gitu. Jadi contohnya ini. Oh, ada kelas training ikan juga. Jadi gini, malam-malam kita duduk di bibir kolam ya.
Kemudian lelenya kan dia aktif gerak ya. Dia merasa ditemani Bu. Nah, saat kita duduk dia mengharap dikasih makan, kita bawa makanan. Dan makanan itu bukan pelet. Di sini pakannya 100% market. Jadi protein tinggi, organik. Yang kita kasih itu dengan cara bukan langsung dikasih banyak, tapi ngasihnya sedikit-sedikit. Sedikit. Harapan kami apa yang kita berikan itu buatin ngebatin, buatin tersisa, semua kemakan. Beda, nasi pakannya banyak, kimia, mahal, rugi tenaga, rugi waktu, rugi pakan, rugi modal, tidak sesuai ekspektasi. Nasi bibitnya 1000, panennya 200. Nah, itu karena ekosistem airnya nggak terjaga. Jadi misalkan terlalu keruh, terlalu jamur, tadi biasa-bisa juga kanibal. Nah, kalau di sini nanti bisa lihat lelenya senyum-senyum. Nah, jangan kaget ya kalau lelenya bahagia. Di sana ikannya dilihat dari postur tubuhnya, dia tubuhnya proporsional. Buatan biasanya ikan lele yang itu kan besar di kepalanya ya. Nah, ini nanti seperti itu. Jadi lebih mudahnya kita tahu apa yang dia butuhkan, apa yang kita tahu bahwa ekosistem air itu sangat penting, bukan karena hanya menghasilkan ikan saja yang bisa dikonsumsi, tapi bagaimana kita memikirkan bagaimana ikan itu juga menikmati ekosistemnya. Gede-gede, kuantitasnya banyak, per tahun itu bisa 250 hingga 300 butir per tahun, hampir setiap hari. Dan dia mulai bertelur umur 6 bulan sampai dia bertelur selama 2 tahun. Seperti itu. Dan nanti kami paparkan konsep kandang yang malas itu seperti apa. Kandang malas itu kandang yang nggak perlu dibersihkan. Kita banget. Iya. Jujur nih. Jujur. Di sini nanti ada konsep-konsep malas Bu. Jadi konsep-konsep yang udah dilakukan, termasuk nih nanti ada banyak hal yang sistem malas. Termasuk juga bagaimana mengolah limbah secara malas. Di kandang ayam ini supaya nggak butuh dibersihkan, nggak beli pakan, tidak bau, tiap hari dapat telur. Ya, telurnya organik juga. Ya. Mungkin nanti bisa dilihat desainnya dulu, desainnya segitiga siku-siku sama kaki. Kenapa? Supaya ngirit bahan, ngirit tempat. Kenapa ada sisi miringnya? Supaya sirkulasi udara dan sinar matahari itu lebih leluasa masuk ke dalam ruangan. Harapan kami, umbarannya itu sehat, ayamnya juga tampak sehatnya. Yang lebih sehat lagi kalau kita setting umbarannya. Biasanya umbaran di rumah itu kandang aja ya. Bisa dari alasnya tanah, alasnya bambu dan sebagainya. Nah, kita pikirkan supaya semuanya akan terproses, termasuk kotorannya itu bisa nggak bau, nggak perlu dibersihkan dalam jangka panjang. Nah, pertama-tama setelah dipundasi, pundasi itu untuk meletakkan kandangnya supaya awet, betul bahan rayap. Setelah dipundasi, tanah yang ada di dalam itu kita gali minimal 60 cm. Kita ambil tanahnya, setelah digali, pertama yang 20 cm kita kasih ranting kayu kering. Apa Bu? Nah, ranting kayu. Nah, rayap sama cacing itulah yang berfungsi sebagai cadangan makanan ayam, tabungan ayam untuk survive. Oh, kalau malah paling bawah dia masih bisa notol-notol. Ya. Nah, kemudian di atas ranting kayu itu dikasih dedaunan. Ada daun basah dan daun kering. Kalau daun basah itu bukan daun kering yang disiram air ya. Daun basah itu daun hijau. Fresh. 50%, 50%. Supaya apa Bu? Supaya lembab. Lembabnya itu bisa mikroba berkembang di sana, atau mikroba betah di sana. Oh, monggo Ibu. Kinara gabung mawon langsung ya Bu. Monggo langsung gabung mawon. Saking pun Ibu. dari belakang Oh, oke. Silahkan. Monggo ini dari ibu-ibu Jepara, dari PN Jepara, kemudian dari Semarang juga.
nggak bermahon. Langsung lanjut lagi untuk konsep kandang ayam kastari, namanya kastari, kandang ayam lestari. Harapannya punya kandang yang ramah lingkungan, bukan ganggu tanggane, bukan banyak effort, resik-resik, bukan mampu, bukan apa namanya, kalau beli pakan. Nah, setelah dikasih ranting kayu kering, kemudian di daun basah daun kering supaya lembab, supaya bisa mendekomposisi. Seperti mengkompos nggih, enten green enten brown. Di atasnya ditaburi kapur aktif kayak Dolomit. kapur gamping. Sanes dolomit. Bukan dolomit, bukan kasit ya. Jadi kapur aktif itu kapur kayak kapur gamping, kapur sirih yang bentuknya masih kena air dia kayak mendidih itu. ya betul, masih tepung yang kena air biasanya panas. Ya. Itu tujuannya supaya Gamping. ya gamping. Ya. Terus tembasnya kan toko Biasanya kalau tumbasnya ten peken pasar yang jualan tembakau. Oh, biasanya Nginang kuwi, nginang. Ya harus Minang. Iya. Nah, nempon dados njep. oh betul saya deket. Yang masih tepung aja. yang masih gampang Iya. Monggo. Gamping ide. Nah, disebar disebar di atasnya permukaannya tujuannya supaya bisa mengurangi atau mematikan virus-virus bakteri yang berkembang. Soalnya anakku Nah, diajarin itu. kemudian setelah ditaburi kapur aktif, ayamnya kita masukkan ke dalam kandang langsung. Dan ayam ini kita pekerjakan, Bu. Kok nyambut jamur. Tapi yang dapat gaji kita. Kita tiap hari dapat gaji berupa telur. Dan cara kerjanya ayam bagaimana? Kita fungsikan ceker ayamnya sebagai chicken traktor. Dia yang bertugas mengaduk, mengemix, mengeker-eker supaya semuanya akan terdekomposisi. Jadi termasuk juga kotoran ayam yang dihasilkannya. Jadi biasanya kotoran ayam jatuh kan kena angin bau ya. Tapi ketika ini sudah ada desain umbaran seperti ini, ketika dia jatuh kemudian ikut terdekomposisi sehingga mengurangi bau. Jadi tadi sudah melihat ini nih objeknya ya, betul bau nih kandangnya. Dan itu kita baru lihat harapannya juga kandang ayam ini sebagai tempat pembuangan sampah, Bu. Jadi misalnya punya limbah makanan, sisa dapur, punggul sawi, kulit bawang, sisa makanan, hasilnya buang saja ke kandang ayam. Karena kandang ayam itu kan remah nih, banyak daun-daunan. Nanti akan semakin lama kan menyusut dan harus ditambah dengan bahan-bahan lagi, termasuk dari dapur, dari hasil nyapu. Tapi khusus yang organik ya, ampun plastik-plastik juga dimasukkan. Jadi di sana fungsinya yang bisa dimakan ayam, yang nggak bisa dimakan ayam akan terurai menjadi pupuk. Jadi kita nggak butuh effort ya. Kebanyakan punya kandang yang kita pikirkan bagaimana bersih-bersihnya. Tiap hari bersih-bersih, tiap minggu. Nah ini jangka panjang, misalkan setahun sekali. Jadi kita bersih-bersih hanya setahun sekali, itu bukan bersih-bersih, tapi kita panen. Panen apa? Panen pupuk. Sudah menjadi pupuk. Itu. Nah, jadi ini termasuk kandang malas nih, rasa resek-resek, betul satu tumbas pakan, betul mambu, tapi setiap hari sudah menyuplai telur untuk rumah tangga. Setelah mendengarkan penjelasan secara ringkas, kami pun diajak berkeliling untuk melihat dan mendengarkan penjelasan secara detail kegiatan di dalam Yosofarm ini. Kebutuhan kita sehari-hari. Dan sebelum kita panen, kita harus nanam dulu. Kalau nanam sudah ada bakal buahnya, baru ini kita bersihkan. Biar supaya sustain, terus menerus bisa di antara panen sama menanam yang baru itu jarak waktunya berapa? Nah, labu ini kan umurnya sekitar 4 bulan. Jadi kalau sudah hampir kita tahu kita punya rekodnya ini sudah berapa bulan. Jadi sebulan atau sebulan setengah sebelum kita panen, kita sudah menanamkan bibit, bukan menanamkan benih ya. Benih itu kita semai jadi bibit dulu. Kalau sudah bibitnya sekitar 1 meter, itu baru kita tanam. Setelah kita tanam, biasanya 1 bulan sudah mulai berbunga. 1,5 bulan. Berarti yang ini Pak udah dipotong? Belum. Belum. Berarti yang ya. Jadi nunggu yang baru bibit ini sudah menjalar ke atas dan dia mulai berkembang dan mulai berbunga, baru ini kita habiskan. Untuk bunganya tidak perlu dikawinkan ya? Betul. Selama ini kan ada tutorial untuk harus dikawinkan yang jantan dan
yang betina di. Tapi dengan begini secara alami kita nggak butuh effort untuk mengalinkan saja, jumlahnya kuantitasnya cukup lumayan. Sudah cukup. Jadi misalkan kita gantungkan yang tinggi, nanti kelemahannya tidak besar-besar, ya paling 2 kilo rata-rata. Tapi kalau jika kita tengsangke atau semeleh gitu, mungkin bisa 3 kilo. Bisa besar-besar. Semelehnya 3 kilo. Ya lebih gede. Malah bagusnya semeleh. Iya, misalkan jenengan nandur ten lemah itu bagus-bagus. Apa enggak Kayak nggak ditekek ya, Pak. Cuman nggak seindah ini ya. Nah, kalau saya kan tujuannya pamer, Bu. Saya tanam di pinggir jalan juga supaya orang bisa, oh iya ya di atas lapangan kita bisa swasembada karbohidrat seperti itu. Pak, kalau di bawah itu apa malah enggak berisiko ya Pak ya? Ya, resikonya busuk. Kedua, tinggal napa niku omah ulau napa? Ya, Iya buat daunnya kan terlalu rimbun. Di sarang ular. ular sing Untuk apa? Pestisidanya pakai apa, Pak? Kenapa? Bruneng. Ya. Jadi kalau kita biarkan dan dia banyak ketiak daun yang hasilnya jadi ranting dan kemudian nanti Kemana-mana. liar gitu. Lewer-lewer gitu, bukan estetik, dan memang kita harus kurangi ranting-ranting yang nggak perlu. Jadi kita lebih ke primernya dan sekundernya. Jadi Kayak anggur. Jadi kita harus kurangi nih yang namanya terlalu banyak ranting. Supaya apa? Kita lebih banyak kuantitas buahnya daripada daunnya. Mungkin nek liar biasanya dia cenderung untuk produksi daun. Nanti buahnya sedikit. Nah, kemudian kita beranjak ke sini. Pak, ini pestisidanya pakai apa, Pak? Kami selama ini belum Belum semprot? sama sekali. Oh, nggak semprot. Jadi kami ini pengen bikin sistem malas, Bu. Jadi bagaimana langkah-langkah kuratifnya itu seperti apa supaya nggak mudah kena jamur atau penyakit. Iya. Nah, itu Apa sebenarnya- mencegah jamurnya pakai apa, Pak? Biasanya kan kena apa? Nah, Kayak melon kan? Kayak mildew. Ini kan kutu putih kalau ini. kalau ini saya sebenarnya nggak terlalu ribet untuk dibersihkan pakai sikat misalkan. Itu juga langkah-langkah yang nggak langsung kita pengen sistemik apa kontak. Nah, sistem auto kontak itu kan sangat membahayakan ya. Jadi kalau kami lebih ke alami-alami yang bisa dilakukan, contohnya Pites. sama ini aja, berbagi adil. Jadi kalau kita langsung membasmi hama itu tidak langsung hilang. Justru hama itu semakin banyak, Iya. semakin kuat. Contohnya tanaman sawi yang diserang ulat, ya udah biarin saja sebagian. Jadi tidak Pak semuanya. kayaknya sedekah. Berbagi adil. Ya, misalkan 1-2 ini sudah kemakan, nanti dicabut, disingkirkan. Jangan sampai meraman. liyane aman. Wis mengorbankan ini. Ada beberapa yang tanaman sayur kan kita nanam tanaman refugia misalnya. Iya, bunga-bunga. Ya bunga-bunga yang kayak kenikir, Iya. kemudian Kosmos. apa namanya tumbar, itu dia akan mengamuflase, dia akan menarik hama supaya mencok di situ daripada tanaman asli. Kita beri ampas kelapa kering itu supaya nggak bau, supaya bisa menjaga kelembapan. Jadi bawa Kadar solarnya, contohnya biasa kita ambil dari penggergajian besar itu, biasanya kan disiram dengan solar. Itu sangat mematikan si maggot. kalau Dari serekelan itu apa namanya katol itu katol bisa, tapi katol kan beli. Di sini kami upayakan supaya yang tidak beli. nggak beli gitu. dari sampah gitu ya. Ya, Ya, kalau katol Pak jenengan nggak bikin pakannya yang difermentasi pakan untuk lembong. maggotnya. Betul. Jadi kita hanya menampung Fresh ini. berarti. Ini ember-ember ini sisa makanan. Ya, maksudnya nggak harus difermentasi ya. dari warung ini. Ya. Soalnya adik saya kan apa? Miara maggot itu difermentasi dulu. Ya, kami cukup pakai apa nggak? Kayak nek tumbas ngangge empat sama tetes tebu itu bisa. Dicampurin.
Belum, itu masih kurang besar, Pak. Itu nanti sore. Nanti sore sudah segini gini. Jadi agak besar dikit. Ini yang cepet ya. Tapi Boleh jangan lihat? sampai mekrok. Rasanya enak. Boleh lihat, Pak? Pak, Gatot nyon. Caranya gimana ya? Nah, Oh, ini yang ditaburi lagi napa? nah nanti kami menjelaskan. Lelenya mencolok, Pak. Oh, tak pikir harus pakai kumbung besar, pakai gini bisa juga ya? Ya Allah, sampah bonggol jagung ini sudah dijamur. Misalkan kita punya bonggol jagung 2 karung besar, itu kita sediakan katonya 2,5 kg, ragitapenya 1 ons per 4, sedikit pakai urea untuk fermentasinya. Kemudian 3 bahan itu dilembutkan, dibagi 2. Yang separuh kita taburkan janggal yang ketebalannya 10 cm, terus dikasih janggal lagi 10 cm, yang separuh ditabur di atasnya. Jadi 2 lapis. Oh, wis mbok video ya. Jadi gini, pertama bahannya adalah janggal jagung 2 karung brand. Brand kan besar nggih? 2 karung brand. 50 kilo. Ya, terus siapkan ragi tapenya 1 ons per 4 atau 125 gram. Terus bekatulnya 2,5 kilogram. Terus sedikit urea sekitar setengah kilo untuk fermentasinya. Setelah itu baru kita siapkan kumbung. Kumbung ini bisa terbuat dari plastik, karung bekas MMT, atau mungkin terpal dan sebagainya. Ukurannya sesuai selera, yang penting tingginya minimal 40 cm. Nah, bisa sesuaikan dengan lahan yang kita punya. Kemudian pertama kita kasih janggal jagungnya itu 10 cm. Kemudian kita taburi dengan campuran tadi. Masih utuh-utuh gitu ya, Pak ya? Betul. Jadi janggal itu bisa utuh, bisa dari penggilingan kan pecah-pecah nggih. Itu lebih bagus. Oh, lebih bagus yang habis diselap itu, Pak. Oh, belum. Habis bagus yang habis diselap gitu. Ya. Kan agak Pecah-pecah. Nah, itu lebih bagus. Nah, setelah ditaburi yang pertama, kemudian ditaruh janggal lagi 10 cm. Terus yang separuh ditaburkan lagi. Jadi 2 lapis nih. Setelah 2 lapis itu kemudian dengan siram air khususan beras. Ini khususan beras tadi pagi. Nah, kemudian disiramnya itu bukan hanya sampai basah, hanya lembab saja. Jadi kita pakai semprot bisa, kita cawuk-cawuk, kita biar lembab saja. Setelah itu kita tutup rapat. Dan setiap hari di jam yang sama, contohnya jam 4 ya. Setiap jam 4 kita siram lagi, kita tutup lagi. Jam 4, besok jam 4 kita siram lagi, tutup lagi. Dan catatannya harus sama, karena kalau nggak sama nanti berujung di tempat pemanenan. Misalkan sudah 10 hari nih, kurang lebih hari ke-10 sampai hari ke-15 itu sudah ada jamurnya. Jadi prosesnya begini. Ini kan tiap hari ditutup, suhunya panas. Panasnya itu semakin naik. Setelah maksimal dia akan menurun panasnya. Setelah menurun panasnya habis. Saat itulah miselium atau sporanya muncul. Jadi janggal itu ada putih-putihnya banyak. Setelah 2 hari baru kelihatan bisa dipanen jamurnya. Total berapa hari? Ada pernah 10 hari, ada pernah juga 15 hari juga pernah. setelah panen janggalnya nggak kepake. Ngeten, satu lagi belum ke situ. Jadi setelah kita panen, itu kita siram lagi. Jam 4 ya, jam 4 kita panen, kita siram air leri. Kemudian besok kita panen lagi, harus dipanen setiap hari. Jadi manennya itu tidak sehari 2 hari, seminggu 2 minggu. Kita bisa panen hampir 1 bulan sekali tabur. Nah, usahakan manennya itu kita patokkan jam yang sama. Misalkan bareng asar terus. Soalnya kenapa? Misalnya kita panennya jam 4, setiap hari jam 4, tiba-tiba kita telat, Lupa. karena kita rewang atau kemana gitu. Rakober. Terus bareng isya misalnya, habis isya itu kita
kondisi jamur ini sudah mekar Telat. dan mekar itu tidak layak konsumsi. Beracun. Harusnya gimana Pak? Diam Muncul-muncul. Enggak begitu sudah mekar, sudah kadung mekar. Itu kita bersihkan. Karena kalau nggak Kontaminasi. dibersihkan, nanti akan mengurangi kuantitas. Jadi jamurnya semakin sedikit. Padahal itu kalau bersih, jamurnya akan semakin banyak. Bisa sampai ini kepeku, uyu-uyuan ngantos metiknya harus hati-hati karena semakin Memilah ya? Iya. Seperti itu. Dan itu bisa dipanen setiap hari selama hampir 1 bulan. Tergantung perawatan juga. Kalau jenengan sering dibuka, itu panasnya hilang. Iya. Kalau panasnya hilang, nanti akan membuat kegagalan. Ya. Jadi Kenapa nggak pakai plastik yang bening Pak? Biar nggak ngintip-ngintip. Oh, gitu. Kalau saya lebih cenderung seperti ini karena masih ada lembab ya. pori-porinya. Sekaligus ini tahan lama, bisa 5-10 tahun. Kalau karung itu bisa 2 kali panen sudah memperol. Ini MMT juga. Ya. Pak, untuk air minumnya itu harus baru atau lama pun bisa untuk nyerap? Lama bisa. Jadi misalkan cuman yang lama itu nanti bau. Iya memang. Tapi Bau kecut. Iya, kecut. Tapi tidak nggak apa-apa masalah. Nah, ini konsep ikan, budidaya ikan supaya ramah lingkungan, bisa dipanen setiap saat. Jadi konsepnya minimal punya 2 kolam, 2 bis. Ini bisnya mencetak Bu, Setengah meter nih. 60 cm lah. 50. Oh, 50. Nah, dari 1 kolam ini diisi dengan populasi 100 ikan lele. 100 bisa? Kecil. Ya. Dan caranya adalah satu bis yang sana diisi dulu 100, kita gedekan, kita panen pertama kali panennya itu misalkan panen 4, jadi bukan dipanen semuanya dijual, pas kita mau makanannya malah beli. Ini kan organik, lele ini kan berkualitas, sehat, organik, dan kemudian karena ini untuk orientasi kebutuhan sendiri, kita cukup memanennya itu secukupnya, seperlunya. Misalnya keluarganya 4, ya panennya 4 seperti itu. Nah, saat itu sudah panen pertama kali, ini dikasih bibit. Nah, saat kita menghabiskan kolam yang 1, ini sudah gede-gede. Dengan catatan kolam itu diisi bibit lagi. Nah, saat kita menghabiskan yang di kolam ini, di sana sudah gede-gede. Jadi bisa sustainable. Enggak pernah dibuang airnya. Bisa. Itu tengah itu makan apa? Pembuangan. Makot. Full. Ya. Saya buang. Nggak dikasih daun-daun kayak caya gitu mboten. Betul. Kenapa Pak? Saya lebih seneng air itu terjaga dan nggak bau. Oh, kalau pakai daun bikin bau. Ya. Oh. Kebanyakan pakan ternak yang berlebihan, jadi kayak pelet yang mengendap, pelet yang terurai. Tuku omah sing ono halaman isik ya. Makan airnya itu berapa hari Pak? Kalau dirasa sudah keruh bau karena kotoran lelenya, tinggal dibuangin aja. Bolongannya langsung. Nah, kalau sudah keruh otomatis dia ada pupuknya. Tapi harus nangkring harus. Untuk menyiram tanaman yang ada di sini. Ya betul. Kan api ya. Api. Nggak ada yang terbuang. Pak berarti nggak dikasih makan nasi juga Pak? Nggak. Nasi nanti bau banget. Mesti lelemu ini sebenarnya tersangka di pojok kono gitu. Bikin yang orangnya mangkok, terus atasnya kangkung itu. Tapi saya tidak tahan sama baunya. Hanya makannya bukan maggot, hanya itu makanan. Dan paling bagus kenapa airnya nggak mudah terkontaminasi bau, karena kita pilih kasih pakannya itu ya timingnya tepat. Malam Bu. Seandainya Ya, malam. terpaksa kita belum bisa produksi maggot,
Berarti pakai itu pun harus sedikit-sedikit dan malam hari. Jadi gini, kita upayakan apa yang kita beri itu kemakan semuanya, mboten ngubadir. Beli maggot kering online ada ya? Kalau maggot dia nggak kering, mau kering ya dia? kalau maggot kering itu terlalu eksklusif. Karena pakai mikro Premium. tahu Pak. makin dia kasihan. Kalau ini bagusnya yang Soalnya nek di open ki ra iso gani. Pemalas tapi ya kita boros dipakai. boros di listrik. Iya, larang. Air fryer hati-hati. Mulai kok microwave ya. Dimulai dari pembuangan. Kalau beli Cuma kalau ada kendala terus Jepret-jepret. ini soalnya kan Oh. ya pakai Biasa sih anggere tak dilem kan dia iso dingin-dingin gitu. Cuman dia harus nangkring. Nek nangkring dia ra iso. kita bersihkan. Iki kan iki di letter L iki, tengah iki di letter L. Siram saja kemudian kita habiskan, kasih air lagi. Kan kotorannya sudah ikut keluar sama ini tuh. Ya. Itu juga pakai air hujan kan? Iya, sekolah. Tadi lubangnya cuma Ora buang. Ketoke dulu. makanya Malam hari 10 cm tapi sih. kali itu Ya bagusnya bar isya atau sebelum subuh. Makan. harusnya sama sebelum sahur. Kalian Dia tidur dan sahur. kalian bangun tidur kasih makan kosong diri. berarti. sahajud ya Pak. Ya, berarti dia kosong. Atau mungkin kita kalau ngasih sebelum subuh supaya kita bisa berjamaah terus. Kacang saji. Kacang saji. Dapat penerima manfaatnya adalah orang yang punya banyak. Lima betina, 1 jagung. Berarti kan kurang produktif ya Pak. Berarti di sekat lagi. Jadi bisa 10 betina. Masalahnya saya Meter seperempat. 1/4. Ya. Kemudian panjangnya ke sana bisa 2 meter atau 2 meter kali 1/4 lebarnya ya Pak. Cukup. Udah cukup untuk 1 Ke jantan. bawahnya pinten nih tembok ke bawahnya pinten? 60. Dari bawah dari dasar. Meter tembok. Oh, dari yang digali. Kedok. Iya. Yang digali 60 cm. Kalau nggak gali berarti kita bikin Permukaan ini, Bu. Dinaikkan. Dari ya. Kalau yang ini tidak digali ya? Ini Dinaikkan. konsep yang nggak punya lahan bisa didak. diterapkan di atas Didak, rumah ya. atau dak. Di atas lantai ya. Jadi ditinggikan pondasinya untuk mengisi. Jadi kandang ini kan desainnya minimalis gitu. Hanya 1 lembar yang kita sandarkan ke tembok atau pagar. Ada sisi miring ini. Supaya apa? Sirkulasi udara dan sinar matahari itu lebih leluasa masuk ke dalam ruangan. Terus setelah pondasi di Tembok. taruh untuk menaruh kandangnya supaya awet, tanah yang ada di sini kita gali dulu, Pak. Nah, galinya ampun ngantos mepet-mepet ke pondasi karena pondasi ini memang ditumpang ke tanah, nanti bisa ambrol. Jadi 1 kilan ke dalam itu kita gali 60 cm. Setelah digali ambil tanahnya 20 cm pertama yang dasar itu dikasih ranting kayu kering supaya dia lapuk dengan tanah supaya dapat didatangi rayap sama cacing untuk sumber pangan cadangannya. Kemudian di atasnya masih 40 cm itu untuk ngisi ruang dedaunan, daun hijau dan daun kering 50% dan di mix itu supaya lembab, supaya mikroba juga akan berkembang di sana. Permukaan ini kita taburi dengan kapur aktif, yaitu dengan kapur tohor atau kapur gamping atau kapur sirih. 1 kandang ini bisa 0,5 kilo atau 1 kilo saja yang kita ratakan ditaburkan di permukaannya saja. Kemudian ayam langsung dimasukkan saja dan ayam itu akan bekerja. Dia fungsikan ceker ayamnya sebagai chicken traktor. Dia yang bertugas mengaduk semua bahan termasuk kotoran ayam yang dihasilkannya. Nah,
kotoran ayam biasanya jatuh itu kena angin bau. Tapi ketika kotoran ayam itu jatuh kemudian ikut terdekomposisi, akhirnya kita mengurangi baunya. Dan supaya tidak butuh di effort untuk bersih-bersih, maka kandang ini kami anggap sebagai komposter atau tempat pembuangan sampah. Jika Bapak Ibu punya limbah dari dapur, sisa makanan, hasil nyapu, buang saja ke sini. Karena ini remah, bahan-bahannya adalah banyak daunnya, jadi dia akan menyusut. Saat menyusut harus kita tambahi dari apa? Dari hasil nyapu, dari sisa makanan itu sendiri. Nanti akan dimakan ayam, yang bisa dimakan ayam, yang nggak bisa dimakan ayam akan terurai menjadi pupuk semuanya. Dan ini diproses dalam jangka panjang, misalkan setahun. Jadi setahun kita bukan panen kotoran ayam, tapi sudah menjadi pupuk. Dibikin banyak efek yang namanya bersih-bersih. Setiap hari nggak perlu. Pak, pengulangan pemberian kapur aktifnya kapan? Oh, jadi kapur aktif itu ada masa aktifnya ya. Jadi kalau selama ini yang kami lakukan mungkin hanya setahun sekali. Tapi yang lebih bagus, lebih efektif itu ini karena dia punya masa aktif juga. Jadi setahun itu bisa 2-3 kali. Ya. Itu yang siap bertelur 40.000. Tapi karena dia naik daun viral, akhir-akhir ini dengan cek di Shopee, satu ayam itu bisa sampai 100 hingga 200. 100 sampai 200. Gula ini kena volumenya dia akan naik, dan gula ini akan menutup plat yang ada di sini. Jadi partikel-partikel yang berat dia akan jatuh sini kayak pasir dan sebagainya. Jadinya ke sini, nanti kemudian air bersih yang naik ke sana dan masih disaring lagi yang terakhir dengan dakron. Akhirnya kita dapat air bersih yang kemudian kita ambil secukupnya untuk elektrolit. Yang paling mahal titaniumnya, logamnya itu sekitar 607. Jauh lebih murah dari rekaman. Ya karena mungkin jutaan ya. Hanya toko-toko plastik ada Bikin sendiri. Yang rangkainya tuh Pak. Nah, kemudian di listrik. Ini panennya yang sebelah mana? Keran yang sebelah mana? Itu sing kono lah. Ini yang basah, ini yang asam. Oh. Yang basah ini pH-nya tinggi, dia kayak akan oksigen. Ketika kita minum banyak, ini nggak mudah kembung. Karena air yang oksigennya tinggi, dia mudah merasa tutup. Tapi kalau yang asam tidak untuk diminum, biasanya untuk cuci muka, biar glowing. Asam ini juga untuk luka-luka, biar kering. Air asam. Ya. Negatif ada positif. Oh ya, otomatis terjadi sendiri. Kemudian yang membuat itu juga logamnya itu sendiri. Logam yang titanium, kalau yang ini hanya stainless biasa. Di dalamnya itu ada logamnya gitu. Iya, logam stainless. Kayak stroman banget. Silakan Bapak. Makanya cabai dulu aja. Lagi ngano iki siap beli. Pupuk siap beli. Banyak, kemudian dia menuju ke atas. Indikasinya kalau ini penuh, biasanya jadi itu yang panjang. Berkelis kompos. Ini
ranting kayunya kami gunakan untuk kayu bakar. Tapi supaya kayu bakarnya nggak mengganggu ruangan asapnya, kita bikin tungku dapur ala-ala Meksiko. Jadi di ujung tungkunya dikasih cerobong dan ditembuskan ke atap. Nanti asapnya bisa keluar ke atap, tidak mengganggu ruangan. Pak, ini musuhnya tikus nggak Pak? Betul. Selama ini hanya dedaunan, tapi ketika jenengan punya limbah makanan dibuang sini, nanti pasti diburu tikus. Khusus daun. Khusus daun. Tadi kan yang limbah makanan yang menyelesaikan ayam dan bakwan. Nah, yang kita panen adalah black. Saya tambahi dengan ini. Pak, ini jenengan produksi dari sampah jenengan Kiamban apa ada dari lingkungan? Nah, kalau sampah daun-daunan khusus untuk pekarangan sendiri, tapi tidak menutup kemungkinan tetangga mau membuang sangat senang sekali untuk dibuang ke sini. Karena saya butuh banyak. Nah, ini yang hasil ayaan, Bu. Halus. Ini hasil ayaan. Kayak kascing. Ini bukan, ini prosesnya beda. Ini proses yang dedaunan itu dicampur pakai mesin ini dan kemudian difermentasi dengan enzim. Nah, biar saya tahu ini dari daun, ini dari kambing. Jadi di sini bermacam-macam bahan baku. Jadi ada dari sapi, dari kambing, dari ayam, dari daun. Itu biar terpetakan, Bu. Aplikasinya Nah, untuk aplikasi itu misalkan kita nanam di dalam polybag atau di dalam pot, itu justru mereka kan suka yang namanya aerasi. Bagaimana media itu remah, poros. Makanya kami gunakan yang namanya pupuk dari daun, biar aerasinya dapat, oksigen bisa masuk ke dalam pot media tanam itu sendiri. Supaya apa? Jadi kalau kita gunakan pupuk saja, Bu, sama tanah, nanti lama-kelamaan kalau kita nyiram semakin padat, keras, dan kerasnya itu membuat ayam jadi tanaman jadi kerdil. Akarnya nggak bisa menembus-nembus, akarnya untak-untak, kemudian perkembangannya juga lambat. Akhirnya bisa jadi kerdil. Nah, harapan saya menanam itu intinya di media tanam, Bu. Jadi kalau saya lebih fokus media tanamnya dari tanamannya daripada tanamannya, karena tanaman bagus itu efek dari media yang bagus. Nah, media bagus itu sementing nutrisinya cukup, berkala, berkelanjutan, dan aerasi, jadi oksigen bisa masuk. Jadi makanya kami gunakan media tanam ini seperti ini, Bu. Ada sekam, ada pupuk, ada tanah. Jadi ada 2-1-2, 2 tanah, 1 pupuk, 2 sekam. Dan kemudian difermentasi. Nah, difermentasi. Ya, jadi kalau untuk pupuk-pupuk yang dari daun seperti ini, kami cenderung untuk menanam yang media-media terbatas, polybag, sayur, bag. cenderung lebih ringan. Ya, biar aerasinya dapat. Ya. Termasuk ini juga. Ini dari budidaya jamur tadi, jambulnya kan sebagai nanti kita campur, kita gunakan untuk media tanam. Sekarang harga choppernya, Pak. Choppernya itu kami kemarin lihat-lihat di YouTube, ketemu Berkah Mendofam di Karanganyar. Itu kemarin 2 juta, 3.600.000 free ongkir. Jadi kita hanya ngeklik saja terus diantar, terus free ongkir. Yang pakai listrik tidak ada ya, Pak? Ada? Oh, ada. Kalau ini pakai bensin. Ini multifungsi. Kalau ini yang atas itu untuk kohe, kalau yang samping untuk dedaunan. Oh gitu. Oh iya, saya tadi lupa Pak, untuk yang jamur tadi, yang dibuat apa? Jamur tadi. Itu harus yang udah kering apa bisa yang basah, masih basah itu? Nah, rekomendasinya ada yang kering, Bu. Jadi misalkan basahnya jamur itu sendiri, tapi kelembapan itu
diperoleh dari pembangkit atau mikroba atau mungkin air lerinya. Itu bukan lembab karena sudah lembab dulu. Jangan-jangan nanti kalau lembabnya si janggal itu bisa muncul jamur yang berbeda. Iya, warnanya kuning. Ya, bisa-bisa warnanya kuning itu jamurnya racun dan sebagainya. Ayahnya ini Pak. Nah, itu bisa. Jadi ayahnya ada 3 Bu, ada yang kasar, lembut, sangat lembut. Kalau ayahnya pakainya ini Bu, Alat ram. yang kita sandarkan 45 derajat. Ini kok bisa kering pas sebelumnya dijemur dulu berarti? Nah, ini kan hasil sudah lama Bu, Pak. Jadi saat kita panen sudah lama dan menyembar ya. Iya. Dia tetap Sudah kering. ya mengalami pengeringan. Berarti Tapi ini hasil dari kompos bag itu dalam keadaan lembab. Kehujanan soalnya ya Pak. Lembab terus kemudian dijemur dulu. Betul saja jemur. Dibiarkan saja. Kok masnya bisa seperti ini jadinya? Iya, karena ini di ember ini cukup lama. Ini kan untuk sampel saja Pak. Oh, Ini black gold ini untuk sampel. Jadi buka tutup. Jadi lama-lamanya juga akan kondisinya seperti ini. oh tadinya tidak kering sebetulnya. Ya, Pak tanya Pak, berarti misalkan saya dapat sampah dari kebun, saya masukkan sini jerjet kan itu kan ada yang setengah kering, ada yang masih basah, kita putar semua, habis itu taruh aja. nah di fermentasi. Oh gitu, ditutup. Nah, fermentasinya pakai mikroba dulu. Jadi dilembabkan 50%. Jadi dedaunan itu dilembabkan 50%. Dari tadi yang kering, dari yang basah. Nah, setelah itu baru di mix dengan mikroba sampai lembab dan kemudian dimasukkan ke karung dan dibiarkan kurang lebih 40 hari. Kelembapan 50% itu kira-kira suhu berapa Pak? Buatan suhu, kelembaban itu basah nggak basah, kering nggak kering. Dikempel apa gimana? Nah, Tesnya. kalau diperes itu nggak ke atas itu sudah, ya, tapi sudah cukup lembab. Ngempel berarti katanya. Karena mikroba itu suka di kondisi itu, karena kering mikrobanya bisa mati. Kalau terlalu basah Kebasahan. busuk, nanti mikroba kuman-kuman virus-virus yang lain akan muncul. Demikian teman-teman video kami selama berada di Yosafam ini, dan bagi teman-teman yang berminat untuk belajar menggali ilmu lebih dalam dan atau juga menambah wawasan, teman-teman bisa berkunjung langsung ke Yosafam ini yang letaknya berada di Dukuh Bero, Kecamatan Trucuk, Kabupaten Klaten. Tentunya teman-teman bisa memantau media sosial mereka tentang kegiatan dari Yosafam ini, dan terima kasih sudah menyimak video saya kali ini. Sampai bertemu lagi dengan video-video yang lain. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.